Alright, welcome back again to ICT class. Hello there, hello primary 1, primary 2, and then primary 3. Seperti yang Mr. janjikan sebelumnya, bahwasanya materi coding, especially for coding ya, akan Mr. upload videonya selain dari materi yang kita ajarkan di sekolah. Ya, jadi kalian bisa tonton part demi part di tiap-tiap video yang akan Mr. upload, dan kalian bisa mencobanya di komputer atau laptop kalian masing-masing. Oke, kita akan mulai ya pelajaran kita tentang materi stretch. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang mana cara pertama yang kita lakukan adalah mengakses dari situs Stretch itu sendiri, nak ya. Sini kita tuliskan ya Scratch, ya. Scratch.meet.edu. Jadi di sini kita bisa buat gamenya secara online ya maupun offline. Nah, untuk online sendiri lebih baik Mister sarankan untuk sign in ya. Nah, sign in di sini Mister sudah punya akun. Nah, kalian buat sendiri nanti ya menggunakan email ya. Nah, kemudian kalau dia yang online ya, ini kalian bisa langsung create di sini. Nah, maka dia akan membuka tampilan kerja dari si Scratch-nya. Nah, bagaimana kalau mau ya offline editor gitu ya. Nah, di sini kalian bisa tuliskan Scratch offline ya. Nah, maka akan diarahkan ke situsnya. Nah, ini kalian pilih download Scratch app. Nah, choose kalian gunain Windows kah, atau ada yang pakai MacBook, atau pakai Chrome OS, atau Android ya. Nah, kalau misalnya menggunakan Windows ya, kalian klik yang direct download ini ya. Nah, dia akan ada setupnya ya, tunggu proses downloadnya sampai selesai, baru kita bisa install di komputer kita ya. Cara installnya mudah ya, tinggal next aja ya. Tapi kalau tidak mau ribet ya anak-anak Mister, ya lebih baik online aja ya, yang online editor tadi. Nah, jadi kita bisa langsung mulai nantinya. Tapi ini untuk pengetahuan aja bahwasanya bisa ya di download offline. Nah, keunggulannya apa offline ini? Kalau misalnya nggak ada internet ya, terus kita mau coding ya, mau buat game, maka kita bisa gunakan yang offline ya, versi offline-nya. Nah, ini bisa dipakai. Ini sebentar lagi selesai ya, nanti Mister ajarkan gimana cara install ya. Kebetulan Mister nggak ada yang offline, jadi bisa dilihat bener ya langkah-langkahnya. Nah, di sini kita open foldernya. Nah, ini ya Scratch 329.1 setup. Ini tinggal di double klik aja anak-anak Mister ya, atau klik kanan ya, pilih open ya, kemudian install. Nah, itu. Jadi tinggal dilanjutkan aja. Nah, ini ya, segampang itu ya, tinggal finish, maka dia akan run Scratch-nya. Tuh ya. Nah, di sini kita pilih yang ini aja ya. Nah, sama kan? Nah, ini yang offline ya. Oke, karena kita sudah berhasil menginstalnya, kita pakai yang offline nih, oke ya. Di sini sama, filenya aja sama dan editnya sama ya.
kalian bisa simpan di komputer nanti. Ini adalah filenya. Nah, kita akan masuk ke bagian-bagian dari Scratch itu, nah ya. Di sini misalnya akan tunjukkan yang online aja ya, yang online aja. Tuh kan sama ya. Jadi di sini ada menu, ada file, ya kalian bisa simpan, maka dia akan simpan secara cloud ya di internet. Kemudian ada edit, ada tutorial, ya. Kemudian di sini ada nama dari filenya. Ya, misal kalian mau buat game kucing gitu ya, kalian namain aja game kucing. Ya, gitu. Atau animasi kucing ya, karena kita belum buat gamenya, kita akan mulai dari yang basic-basic terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian menu. Nah, ini di hari kedua ya, di hari kedua misal sudah tunjukkan nama-nama dan fungsi dari menu-menu ini. Pertama, motion ya. Jadi motion itu apa di catatan kemarin ya? Jadi motion itu digunakan untuk menggerakkan si animasinya ini ya, nanti. Kemudian ada looks, dia tugasnya adalah menampilkan sesuatu berupa teks ya. Jadi di atas kepalanya si sprite, nah di sini yang animasinya atau karakternya ini kita sebutnya sprite ya. Ini sprite. Nah, dia akan muncul di atas kepalanya ini tulisan yang kita tulis di code-nya ini. Kemudian ada sound. Jelas ya, namanya sound berarti dia menampilkan suara. Baik suaranya yang default from library, ada library-nya sendiri, kita bisa pilih, atau kita bisa masukkan sendiri suaranya. Ya, nanti perlahan-lahan kita akan sampai ke tahap itu. Kemudian ada event. Event ini adalah paling penting juga nih. Ya, jadi kita harus tahu dengan event ini. Karena tujuannya adalah untuk mengatur si animasinya. Misalnya kita akan mulai dengan mengklik tombol go di sini. Go diwakili dengan green flag yang ini ya. Jadi dia startnya. Kita ibaratkan sebagai start dari animasinya. Kemudian ada control. Control juga sangat perlu. Ya, ini untuk kita bisa mengatur si animasinya juga. Kita bisa menentukan waktu delay ya, jeda dari animasinya, atau melakukan pengulangan secara terus-menerus. Ya, di sini ada repeat, ada forever. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk apa? Nanti bisa jelaskan ya, seiring dengan materi yang bisa jelaskan ya. Kemudian yang paling penting satu lagi juga sensing. Sensing berarti sensor di sini. Kita ibaratkan sebagai sensor. Kita bisa menggunakan inputan berupa mouse, klikan mouse ya, mungkin untuk menggerakkannya. Kemudian keyboard, nah kita butuh yang namanya sensing ini ya. Kemudian di sini ada operator, variable, dan my blocks. Kita skip dulu karena kita belum terlalu jauh ya, kita akan mulai dari dasar. Nanti kita akan belajar di sini masih sangat jauh ya. Kita kuasai dulu ya menu-menu, bisa tunjukkan tadi. Kalau operator ini ya seperti operator penambahan, pengurangan ya. Ini masuknya nanti di logic ya, di logic. Nah, untuk anak-anak mister yang masih baru mengenal ya, khususnya primary one ya, kita akan buat animasi yang fun terlebih dahulu ya. Jadi nggak usah dihiraukan nih ya, variabel juga, kemudian my blocks ya. Nah, nanti. Jadi kita fokusnya ke motion, look, sound, event, control, dan sensing. Kemudian bagian selanjutnya ini area yang gede banget ini ya. Nah, ini ada namanya code area, di mana kita bisa meletakkan si puzzle-puzzle ini ya sesuai dengan keinginan kita ya. Maka nanti si sprite-nya itu ya, ini si kucing ini akan melaksanakan perintah sesuai dari puzzle block yang kita susun ya, atau logic yang kita buat, logika yang kita buat. Nah, itu ya. Kemudian balik lagi kita ke sprite tadi, ini sebutnya sprite ya, atau karakter. Sprite ini bisa kita ganti, nggak melulu kucing, tapi defaultnya dia ini kucing. Nah ya, ada nggak yang karakter lain Mister? Ada ya. Kita bisa pencet yang ini ya, choose your sprite. Nah,
kita pencet, tuh banyak ya karakter-karakternya ya. Oke, kita rubah aja ya, karena kemarin udah kucing, masa kucing lagi. Misalnya apa nih yang lucu, animals, kita spesifikkan ya nak ya. Nah, jadi sini ada kategorinya. Kalau tadi all artinya ya dicampur-campur gitu ya. Kita bisa spesifikkan jadi animal, people, fantasi, ya dance, musik, dan lain sebagainya. Kita spesifikkan ke animal aja. Misalnya ada nggak kodok? Mana kodok? Ini ya. Nah ini nih. Ya, misalnya kita pakai si kodok. Muncul ya. Ada sprite-nya kodok. Yang kucingnya gimana, Mister? Kalau mau menghapusnya, ya, jadi kalian pilih sprite-nya dulu. Kalau ini kan yang aktif sekarang si prop. Nih, ya Mister pencet yang prop, maka si propnya yang aktif yang bisa kita gerak-gerakin. Kalau mau si kucingnya, pencet dulu sprite-nya kucing. Nah, di sini ada gambar tong sampah X ya. Ini artinya bisa menghapus. Ya. Jadi untuk menghapus si sprite-nya kucing ini, kita pencet kotak sampahnya. Nah, hilang ya. Jadi tinggal si frog atau si kodok. Nah, jadi kita mulai nih. Ya. Nah, untuk basic hari ini kita belajar menu-menu yang ada pertama dulu nah ya. Maksud Mister itu misalnya nih motion ya. Kita pakai yang move dulu ya. Kemudian looks kita belajar yang say. Kalau sound dia yang play sound ya. Jadi menu-menu yang selanjutnya bertahap ya sesuai dengan materi. Biar kalian tahu aja gimana cara gunanya. Nah, jadi kita akan menggerakkan si frog ini ke sini ya, ke sini. Kemudian dia bakal bilang hello gitu ya. Hello primary class gitu ya nanti ya. Kemudian memunculkan suara. Mungkin suara kodok atau nanti Mister rekam suara Mister ya. Kita coba. Nah, hal yang pertama kita lakukan ya, kita ke menu event. Nah, makanya kenapa Mister bilang event itu sangat penting di awalnya, karena dia sebagai on off-nya suatu animasi. Jadi kita mulainya dengan menarik si when go click ya. Nah, kita Mister bilangnya si green flag-nya ini go ya. Nah, jadi kita tarik aja. Jadi codingnya ini mudah ya. Jadi tinggal drag and drop aja. Drag and drop. Drag and drop. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau kita misalnya salah, misalnya si bloknya ini salah, nggak mau digunain, ya tinggal kita hapus aja. Caranya klik kanan di bloknya, delete block, ya, kemudian delete block. Nah, kita butuhnya satu aja. Ini syarat ya, syarat untuk memulai animasi. Nah, kemudian kita akan fokus ke motion sekarang nih, ya, ke motion. Nah, kita akan buat si kodoknya loncat ke sini, ya. Sini plok gitu ya, kemudian dia akan say sesuatu. Nah, ini jadi kita pakai yang move dulu, move one step. Nah, move 10 step, sorry ya. Nah, ini kan kayak ada puzzle ya. Nah, ada lubang gelombang kayak gini, mirip kayak puzzle. Jadi kita tempel aja ke sini plek gitu ya. Nah, maka codingnya akan bekerja. Ya, tapi dia tidak akan bekerja kalau ininya pisah. Ya, walaupun di sini nih, ya, ini kan udah dekat, tetap nggak bisa. Ya, kita harus tempel. Ya, di sini aja kalau kita deketin dengan dia, maka sudah akan ada suggestion di sini ya. Nah, di situ. Kalau kita deketin aja kayak gini, nah dia ada suggest. Kita lepas, dia bakal nempel. Nah, makanya kita harus menyambungkannya, gitu nih. Nah, kita akan coba yang move ini. Nah, artinya nanti si kodoknya akan melangkah 10 step. 10 di sini ya adalah pixel. Nah, ya, adalah pixel. Nah, lebar dari area si pixel kita ini ya, kita bisa lihatnya di looks kalau nggak salah. Ya. Oh, ini ya nih. Tetap di motion. Jadi dia dihitungnya pakai sumbu nah ya. Ada sumbu X ya.
ada sumbu X. Kalau X berarti ke mendatar ya, mendatar. Nah, kalau Y nih vertikal ya nanti. Nah, ini udah lengket ya antara go dan move. Kita coba dengan menekan tombol start ini. Nah, dia akan melangkahnya berapa nih? 10 step. Ini sangat sedikit lagi, sedikit sekali ya. Artinya itu 10 pixel aja ini. Ya, 10 jarak dari titik pixelnya ini. Jadi cuma gerak ke sini palingan kalau 10. Kita coba aja ya. Tuh ya, dikit sekali dia geraknya. Sedangkan kita mau dia loncat jauh sini. Berarti itu sekitar 10 100 ya. Coba kita 100. Nah, 100 juga kayaknya belum cukup, cuma di sini ya. Kita coba dulu 100. Nah kan? Ya, oke. Berarti kita ulangi lagi. Dari sini titik awalnya ke sini sekitar 200. Ya. Jadi dicoba aja ya. Nah. Oke, benar ya 200. Nah, dari sini ke 200. Nah, jadi itu. Ya, ketika si go-nya ini kita klik, di sini kan ada tulisannya ya. Jadi kita bisa baca tulisannya dan maksudnya nanti apa yang akan terjadinya kita udah tahu dari bloknya nih. Ini enaknya si Scratch ini nah ya. Jadi ketika si green flag atau go-nya kita klik, maka dia akan move. Ya, dia akan pindah ya. 200 step gitu ya. Kalau ini maju, kalau mundur bisa nggak kita kasih minus? Kita coba ya. Minus 200 gitu. Nah, kita jadi gitu ya. Jadi konsepnya kalau plus ke kanan ya, kalau minus ke kiri. Ya sama aja ya. Sama aja kayak sumbu. Ya. Walaupun kalian belum belajar sumbu X, Y ya. Jadi udah tahu bayangannya ya. Kalau sumbunya positif, geraknya pasti ke kanan. Kalau sumbunya negatif, pasti geraknya ke kiri. Untuk sumbu X ya. Kalau sumbu Y, kalau dia plus, dia akan ke atas ya. Kalau dia minus, dia akan ke bawah. Gitu aja ya. Nanti berguna sekali kita mengetahui sumbu Y untuk apa. Misalnya kita mau buat dia loncat ya. Nah, kita harus paham sumbunya. Ya, berarti kita menggunakan sumbu Y. Kalau jalan ke samping berarti sumbunya sumbu X gitu aja ya. Nah, ini berhasil ya, dia loncat si kodoknya. Twing gitu ya ke tengah. Oke. Kayaknya kejauhan deh. Kejauhan. 180 deh. Coba. Nah, udah pas tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang itu motion ya. Cukup di motion kita tes yang pertama dulu karena ini baru episode pertama kita ya. Nah, nanti di materi sesuaikan dengan materi. Kalau materi yang sedang membahas di tahap keberapa, nanti di videonya bisa bahas secara detail lagi. So kalian bisa coba di rumah ya. Kemudian looks. Oke, kita balik ke looks. Nah, kita ambil code atau blok yang paling atas juga. Say hello for 2 seconds. Artinya dia akan muncul di kepala si kodok ini ya. Itu tulisan hello ya. Selama 2 detik artinya ya. Tulisan hello-nya bisa diganti ke Mister, bisa sama kayak gini ya. Intinya kalau dia bentuknya ya, seperti kotak seperti ini dan kita bisa kursornya berubah menjadi teks kursor, itu bisa dirubah ya. 2 ini juga bisa diganti ya. Jadi area ini bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Nah, Mister mau say hello-nya ini Mister tambahin aja ya, nggak usah kita hapus. Jadi hello primary class gitu ya. Nah, selama 2 detik boleh lah 2 detik. Berarti dia akan muncul selama 2 detik dan hilang setelah 2 detik itu berlalu. Sama ya, prosesnya adalah si bloknya kita tempel kayak puzzle. Nah, sini ya. Jadi nggak perlu nempel banget, dia sudah ada suggest gitu ya. Nah, nempel sendiri ya. Jangan lepas. Kalau lepas nggak bakal diproses ini, nggak bakal dikelola sama kode-kode yang sebelumnya gitu. Jadi harus nempel. Nah,
Jadi cari yang cocok dengan mereka. Misalnya ini nih, kita pakai yang ini, ya. Kita mau tempelin ke sini kan nggak cocok, ya. Sama kayak main puzzle, ya. Ini kan nggak cocok. Ini cocoknya kemana, ya? Berarti yang ini masuk ke sini. Nah itu, ya. Jadi nggak bisa kita paksa-paksain. Saya maunya when I start as clone ini maunya di bawah move, nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi kita sesuaiin kayak puzzle, gitu ya. Nah sama kayak sensing, kalau kita pakai sensing nanti yang touching ini, ya kita masukin ke sini, nggak bisa, ya. Nah, nggak bisa. Letaknya di mana in touching? Nanti di dalam sini nih, itu ya kayak ada putih-putih. Nah berarti tempatnya di sana, ya karena dia sebagai sentuhan. Nah, kita coba yang say hello dulu ya. Looks tadi say hello. Hello primary class, ya kita tempel di sini. Sama kita play, berarti yang terjadi nanti si kodoknya loncat ke sini, di kepalanya dia bilang hello primary class, ya. Kita pencet start. Tuh ya. Hello primary class. Ulang lagi, kita pundurin lagi. Hello primary class. Nah, gitu ya. Lagi. Nah, jadi dia ada ini. Kemudian yang selanjutnya kita pakai block sound nih, sound ya. Jadi dia akan say something ya, kayak hello gitu ya. Play sound pop until done. Ya sama, kita tempelin sini juga karena cocok. Pop artinya ada suara pop ini diambil dari library ya. Kita dengerin aja dia nanti ngomong apa nih ya. Pop maksudnya gimana ya. Kita play, berarti dia loncat sini, di kepalanya dia muncul hello primary class selama 2 detik. Setelah 2 detik dia mainkan si sound pop ini sampai selesai. Nah itu pop. Gitu aja ya. Suaranya tidak menarik suaranya ini ya. Kita cari dulu coba. Kita record aja ya. Kita record. Nah jadi kita bisa merecord suara kita sendiri ya. Nah, jadi caranya yang tanda panah ini kita pilih record. Nah ya, low aja mic-nya. Nah ini adalah gelombang suara Mister nih ya, Mister Lady ngomong. Kita pilih record. Hello primary class. Nah, kita stop. Nah, ini kita potong ya timelinenya ke suaranya aja ya, jangan dari awal sini, nanti kelamaan. Pokoknya dia yang ada gelombang ini suara Mister nih. Kalau ini tadi kan ujungnya nggak penting juga, jadi yang trimnya kita trim, namanya trim, kita potong di sini sama di sini. Ya ini jangan ini yang di ujung tadi. Jadi ini tarik di sini. Kita play dulu kalau belum yakin ya, kita play dulu. Nah itu. Nah dia ya, hello primary class. Kalau ini tadi kalau sampai sini dia bakalan ada ujungnya tadi. Nah kita stopnya masuk ya. Nah, berarti di sini, pas di sini. Kalau sudah, tinggal save. Nah, ya. Save di sini kasih nama hello. Gitu ya. Nah, kita sekarang berada di sound properties artinya ya. Untuk balik lagi ke tempat code tadi gimana Mister? Ya, jangan khawatir ya. Loh kok ini hilang Mister ya? Enggak hilang ya. Kita cuma berada di sound properties. Nah, di mana yang tadi ini? Nah, ya, jadi ada namanya tab di sini, ada tab code, tab kostum, dan tab sound. Ya. Nah, nanti ini penting semua nih. Ya. Kalau kostum ini ialah gambar dari sprite kita. Kita bisa tambah-tambahin ini, kodoknya ini bisa. Misalnya ya, ini contoh cepatnya aja. Nanti kita belajar sendiri tentang kostumnya. Ya. Misalnya mau tambahin apa di sini? Tanduk gitu. Tuh. Kayak Shinchan ya. Nah jadi nambah ya. Jelek ya. Ini ganti warnanya jadi hijau aja, mirip. Misalnya dia punya rambut gitu ya, si kodoknya. Rambut warna hitam ya. Warna hitam, oke. Warna hitam. Ini. Misalnya dia punya rambut nih. Nah, jadi ini nanti skill-skill yang suka gambar nih berguna sekali
ketika membuat kostum, ya. Misal nggak bisa gambar. Jadi ya kayak gini nih bentuknya apa ini ya. Nah, ya. Oke lah, keriting. Nah, kalau sudah ya sudah, ya. Jadi dia otomatis, otomatis kesimpan ya perubahan kita ini. Kalau mau ngapus hati-hati karena dia udah lengket di sini sama kostumnya. Di sini kan ada penghapus juga nih, eraser ya. Jangan sampai ngapus si sprite-nya. Nah, hilang kakinya kalau salah hapus. Ya. Jadi dipastikan dulu yang ininya nggak salah. Kalian bisa undo dengan cara tekan tombol Ctrl plus Z ya untuk undo. Nah, yang sudah belajar Paint mungkin ya sama yang sebelumnya, nah, itu kan bisa namanya undo. Misalnya kita salah gambar, Ctrl Z aja nanti muncul lagi. Oke, kita balik lagi ya sini tadi ya. Jadi kita sudah record si soundnya jadi keribuk gini ya, apa namanya, katanya atau kodoknya. Nah, si popnya ini kita rubah jadi hello. Nah, kan ada. Kalau tadi kan nggak ada nih hello. Nah, hello. Ini suara Mister tadi. Kalau Mister play. Nah, ya, jadi setelah si tulisan hello primary class-nya selama 2 detik dia muncul, maka akan memainkan si sound hello ini, hello until done ini, ya. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke event tadi sudah kita pakai ini ya. Kita mulai yang dari atas dulu. Jadi untuk startnya, di sini ada yang kedua when space key press ya. Jadi artinya misalnya tombol tertentu kita pencet ya, dia akan memulai melakukan code yang di bawahnya gitu. Kemudian control misalnya nih wait ya. Wait ini artinya delay ya. Jeda. Nah, gunanya apa? Misal ya, kalian mau kita balik aja nih ya. Nah, misalnya dia bilang dulu ya setelah loncat ke sini ya. Dari sini dia loncat ke sini ya. Nah, maka dia akan langsung bilang hello primary gitu ya. Nah, itu caranya ini ya, kita rubah ya posisinya. Kemudian kita tunggu, dia akan menunggu selama 1 detik ya, dia akan menunggu selama 1 detik. Kemudian akan muncul di kepalanya hello primary class ini ya, selama 2 detik juga. Nah, ini gimana sih bentuknya nanti? Jadi loncat ya, loncat ke sini ya, atau gerak sini, bukan loncat, geser ke sini. Kemudian akan play hello ya until down ya. Dia nunggu 1 detik lagi, di kepalanya muncul hello primary class gitu ya. Dari sini kita lihat. Nah, itu kan dia loncat langsung ngeplay. Nah, nunggu 1 detik muncullah tulisan hello primary class gitu ya. Gimana nih ya, udah mulai paham ya? Kita yang sederhana-sederhana dulu biar nggak bingung ya. Jadi ini yang basicnya dulu ya. Nah ya, pelan-pelan kita belajarnya, pelan-pelan. Nanti yang sensing ya, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya ya. Kalau di materi ketemu di hari codingnya sendiri ya, untuk masing-masing kelasnya, primary 1, primary 2 dan primary 3 ya. Oke, I think that's all for today ya. Thank you very much for coming. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Selalu belajar, jaga kesehatan, dan tetap olahraga. Bye-bye primary 1, 2, and 3. See you.